Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dido Saputra. Di sini saya akan menganalisis data regresi linear berganda 3 variabel, di mana saya mendapat data itu dari PDF halaman 11 dari perbandingan metode fuzi dengan regresi linear berganda dalam peramalan jumlah produksi yang di studi kasusnya produksi kelapa sawit PT Perkebunan 3 Persero Medan pada tahun 2011 dan 2012. Saya mendapatkan datanya pada halaman ke-11. Oke. Di sini ada data peramalan dalam logika fuzi dan regresi berganda. Baiklah, di sini kita akan menganalisis data tersebut. Saya sudah memasukkan data tersebut pada Excel yang telah saya buat. Nah, pada langkah pertama kita akan mencari jumlah dari fuzi atau Y, X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, di sini saya memakai rumus sama dengan sum, lalu buka kurung, kita blok, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini saya mendapat nilai jumlah 2422,8. Maka kita tarik aja langsung. Oke, maka dia akan otomatis. Nah, selanjutnya kita akan mencari X1Y dengan cara sama dengan kita blok X1. Oke. Lalu kita kali dengan Y. Maaf sebelumnya. Saya salah ya. Kita lihat aja dulu. Oke, caranya itu sama dengan X1 dikali dengan Y. Oke. Nah, saya mendapat hasil 132,7357. Akan saya tarik ke bawah, maka dia akan otomatis. Nah, lalu untuk mencari X2Y dengan cara sama dengan kita tekan data X2, lalu kita kali dengan Y. Lalu kita enter. Nah, akan saya tarik ke bawah lagi ya, maka dia akan otomatis. Oke, untuk mencari X3Y dengan cara sama dengan kita klik data X3, lalu kita kali dengan data Y. Kita enter. Di sini saya lalu kita mencari X1 dikali X2 sama dengan X1 dikali X2. Oke. Maka saya tarik ke bawah ya. Maka dia akan otomatis. Lalu kita mencari data X1 dikali X3 sama dengan kita klik data X1 dikali X3. Oke. Oke. Data selanjutnya yaitu data X2 kali X3. Kita klik data X2 lalu kita kali dengan data X3. Oke, maksudnya saya salah kolom. Itu sama dengan X2 dikali X3. Oke. Nah, lalu kita mencari X1
dipangkatkan 2 dengan cara sama dengan kita klik X1 lalu kita pangkatkan 2. Nah, saya blok. Oke, lalu X2 dipangkatkan 2. Lalu mencari data X3 dipangkatkan 2 sama dengan kita klik data X3 kita pangkatkan 2. Oke. Sini akan tarik ke bawah. Oke, setelah kita mendapat data Y, X1, X2 dan X3, Y, X1, Y, X2 dan seterusnya, maka kita akan masuk ke dalam menentukan matriks. Nah, di sini saya sudah menyiapkan rumus untuk membantu saya menentukan matriks. Oke. Nah, itu untuk matriks A. Yang pertama itu N atau jumlah data. Jumlah data di sini ada 20. Lalu sigma X1 atau jumlah dari X1. Nah, jumlah dari X1. Lalu sigma dari X2. Sigma dari X2. Lalu sigma X3. Oke, selanjutnya itu sigma X1. Sigma X1. Lalu sigma X1 dipangkatkan 2. Nah, ini. Lalu sigma X1 X2. Oke. Lalu sigma X1 X3. Nah, lalu selanjutnya sigma X2. Sigma X2. Di bawahnya sigma X1 X2. Oke, sigma X1 X2. Lalu sigma X2 kuadrat. Lalu sigma X2 X3. Oke. Selanjutnya yaitu sigma X3. Lalu sigma X1 X3. Lalu sigma X2 X3. Lalu yang terakhir yaitu sigma X3 kuadrat. Oke.
Nah, lalu kita masuk ke matriks H dengan rumus yaitu sigma Y. Sigma Y. Lalu sigma X1Y. Sigma X1Y. Sigma X1Y. Lalu sigma X2Y. Dan terakhir sigma X3Y. Oke. Setelah kita mendapatkan matriks A dan H, maka kita masuk untuk menentukan nilai matriks A1 dengan cara di data pertama kita menggantikannya dengan matriks H. Lalu matriks yang kedua tetap, yang ketiga tetap, dan keempat juga tetap. Ini saya buat saja. Oke, untuk matriks, tentukan matriks A2. Kita mengganti data yang kedua dengan data dan mengganti data kedua dengan H. Untuk data ketiga itu sama. Data keempat juga sama. Oke. Lalu kita mencari matriks ketiga. Dengan cara untuk matriks data pertama sama, data kedua tetap sama. Nah, data di ketiga kita ganti dengan matriks A. Dan untuk data keempat itu sama. Nah, yang terakhir kita mencari matriks 4. Yaitu data pertama tetap sama. Data kedua sama. Untuk data ketiga sama. Nah, untuk data keempat itu kita ganti dengan matriks A. Oke, setelah kita mendapat matriks A1 sampai A4, lalu kita masuk ke determine A dengan cara yaitu rumus sama dengan mdeterm, lalu kita blok. Oke. Nah, untuk A1 dengan rumus sama,
Kita blok. Oke. Nah, mungkin di sini ada kesalahan ya. Kita cek dulu di mana salahnya. Oke, di sini saya periksa dulu di mana terletak kesalahannya. Oke, ternyata tidak. Ini karena bilangannya terlalu besar. Lalu kita masuk ke determinan A2. Dengan hal sama. Oke, lalu kita masuk ke determinan ketiga. Lalu kita masuk ke determinan keempat. Oke, lalu kita masuk ke tentukan nilai B1 dengan cara sama dengan A1 dibagi determinan A. Lalu A2 dibagi determinan A. Lalu A3 dibagi determinan A. Dan yang terakhir itu A4 dibagi determinan A. Oke. Nah, di sini saya mendapat nilai untuk B1 yaitu min 272, B2 0,7594, B3 13,2417 dan B4 0,00265. Nah, di sini kita akan masuk ke regresi bergandanya dengan rumus B1 tambah B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 kali X3. Di sini kita memakai nilai X1-nya 70, X2-nya 2, dan X3-nya 80. Untuk tonnya itu saya menaruh nilai 70, dan untuk orangnya saya menaruh 2, dan untuk milimeternya saya menaruh 80. Kita masuk ke rumus, yaitu sama dengan B1 ini ditambah B2 dikali X1
Maaf, tolong ya. Nah, saya mau buat di sini itu sama dengan B1 ditambah B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 lalu dikali X3. Nah, untuk hasil Y-nya saya mendapat min 192,36. Mungkin segitu hasil yang kita dapatkan secara manual. Nah, lalu kita masuk untuk mencari hasil secara otomatis yang ada di Excel-nya. Yaitu dengan cara kita masuk ke file, lalu ambil options, kita ambil add-ins, analysis, toolpath, go, kita checklist, lalu oke. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke data, kita masuk ke data analisis. Nah, lalu kita cari regression. Oke. Lalu oke. Kita input Y-nya. Lalu kita input yang data X. Oke. Standard is lalu kita tekan OK. Nah, di sini sudah terdapat data. Kita akan membandingkan dengan kita cari yang tadi. Oke. Nah, itu untuk X variable yang B4 itu 0,02652. Kita tengok ya. Nah, sama. Lalu untuk B3-nya itu 13,241. Sama ya. Nah, untuk B2-nya itu 0,759402. Nah, di sini 0,794. Sama, cuman yang di sini dia lebih rinci. Lalu untuk B1-nya itu min 27,209. Min 27,21. Karena untuk yang otomatis di Excel ini dia lebih rinci. Saya copy. Lalu saya paste di sini. Oke. Nah, kita mendapat hasil yang sama yaitu B1-nya 2,71, untuk B2-nya, B3-nya, dan B4-nya. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.